Yudhistia Oktaliadi. Saya dari kelas MJ 201 dan sini juga untuk saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Ekonomi Makro untuk dosen sendiri dengan Bapak Wahyu Purbasantoso. Dan juga saya akan menjelaskan pada dasarnya teori ekonomi makro adalah sebuah teori yang mempelajari dan membahas tentang segala peristiwa, fenomena atau masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup besar. Ekonomi makro juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh. Dan ekonomi makro sendiri itu memiliki tujuan yaitu untuk mengerti dan memahami peristiwa atau kejadian seputar perekonomian. Dan adapun untuk hubungan tersebut antara tingkat pendapatan nasional, konsumsi yang dilakukan rumah tangga, investasi nasional, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, tingkat hubungan yang didapat, kesempatan kerja dan lapangan kerja, neraca pembayaran dan ekspor dan impor. Dan untuk dasar filsafat masjid klasik sendiri yaitu masjid klasik yang diperoleh oleh Adam Smith dari tahun 1732 sampai dengan 1790. Dan prinsip utama dalam masjid klasik adalah kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme laissez-faire, dan kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraannya sendiri. Dan berdasarkan prinsip tersebut, para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimis. Dan krisis ekonomi pada tahun 1930 yaitu teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Dan untuk Great Depression sendiri itu dari tahun 1927 sampai dengan 1933 membuat perekonomian sebagai dasar negara besar yang mengalami berbagai masalah, rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang memerosot tajam. Dan dari peristiwa inilah kita muncul ada revolusi Keynes yang ditandai adanya terbitan dari buku yang berjudul General Theory of Affluent Interest of Money pada tanggal 1937 dan 1336. Dan untuk John Maynard Keynes 1883 sampai dengan 1946, The General Theory of Employment Interest atau Money hanya menawarkan suatu gagasan yang mengenai teori permintaan dan penawaran dalam hubungan dengan hasil produksi output. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka roda perekonomian atau seluruh kegiatan produksi yang diperlambat atau diturunkan agar sistem ekonomi dapat kembali seimbang pada suatu tingkatan yang berada di bawah penggunaan tenaga kerja yang optimum. Dan untuk masalah pertumbuhan ekonomi sendiri, yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, di mana para pemilik modal besar atau mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang berkurangnya modal. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu adanya satu, faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku dalam negeri semaksimal mungkin. Dan untuk yang kedua itu faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit
dan berpihak pada pasar. Dan untuk yang ketiga, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. Dan untuk yang keempat, faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus diantisipasi dan diterima pasar. Dan untuk yang kelima, faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah. Dan untuk adanya kebanyakan negara berkembang menghadapi masalah dalam cepat pertumbuhan ekonomi, yaitu hambatan-hambatan yang terpenting yaitu adanya kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah. Dan untuk kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangannya modal dana dan barang modal dan tenaga terampil, terdidik, dan keahlian kewirausahaan menawarkan masih jauh di bawah jumlah yang diperlukan. Perkembangan penduduk sangatlah pesat dan berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik yang sering dihadapi. Dan beberapa teori ini juga ditemukan dan merangkak mengenai hubungan diantaranya sebagai faktor produksi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan dari teori klasik, yaitu menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dan menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Dan untuk teori Vetter menentangkan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan inovasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dan teori Hardward-Domer yaitu menekankan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agreement. Dan teori ini juga pada dasarnya memang menentukan peran segi pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan. Dan untuk yang keempat, teori neoklasik, yaitu melalui kajian empirical teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dan sedangkan untuk cara mengatasi masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, saya uraikan itu memang ada beberapa faktor, yaitu satu, meningkatkan mutu pendidikan yang layak pada masyarakat, memberantas korupsi, membuka usaha mandiri, mengatasi pengangguran, dan pengembangan NPM mandiri. Dan masalah ketidakstabilan ekonomi dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut, kadangkala pertumbuhan ekonomi maju pesat dan kadangkala juga berjalan lambat. Dan bahkan kadang saat merosot, pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka panjang disebut konjunktur atau siklus kegiatan perusahaan. Dan siklus dalam suatu periode konjuktur berbeda dengan keadaan konjuktur pada setiap periode lainnya. Dan masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran, itu neraca perdagangan atau balance of trade adalah ikhtisar yang mengajukan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya kurun waktunya 1 tahun. Dan neraca perdagangan suatu negara yang positif menunjukkan negara itu mengalami ekspor yang nilai moneternya terlebih impor, terjadi surplus perdagangan. Sementara itu, dan neraca perdagangan suatu negara yang negatif menunjukkan nilai moneter impornya melebihi nilai moneter ekspor. Dan neraca pembayaran juga adalah suatu ikhtisar yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain dalam negeri dan dalam negeri negara lain dalam 1 tahun tertentu. Dan aliran itu mencakup hal-hal berikut, yaitu aliran penerimaan ekspor serta pembayaran impor barang dan jasa, dan aliran penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal asing, dan aliran yang keluar masuk modal jangka pendek seperti deposit di luar negeri. Dan neraca pembayaran, permasalahan ketika neraca pembayaran mengalami defisit, artinya pembayaran di luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Hal ini juga dapat disebabkan oleh impor dan lebih besar daripada ekspor. Dan untuk inflasi suku bunga dan kurs, yaitu inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga secara terus-menerus yang terdapat dalam suatu perekonomian. Menurut Budiono,
1990 dan inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga secara umum terus-menerus naik bertambah. Dan inflasi sendiri adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum, dan sedangkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi produksi, penentuan harga, pencetakan ulang lain sebagainya dengan tingkat pendapatan yang dimiliki. Kenaikan harga barang tersebut merupakan atau inflasi yang terjadi bukan tanpa sebab, dan adanya beberapa faktor penyebab terjadi inflasi juga, antara lain yaitu: satu, meningkatkan jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Saat permintaan naik namun stok atau suplai terbatas, pasti akan terjadi lonjakan harga. Dan biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Hal ini juga disebabkan karena terjadinya peningkatan harga bahan baku maupun upah kerja. Dan dari situlah produsen akan mengambil tindakan mengerek harga jual barang atau jasa. Dan untuk yang ketiga, saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi, ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Hal ini juga disebabkan karena kenaikan daya beli masyarakat, tetapi stok barang tetap statis. Dan mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.